Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa dengan NIM 0314222042 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Rina Devianti SS MPD. Baiklah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang kesalahan berbahasa di lingkungan sekitar, ada baiknya kita mengetahui pengertian bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia lainnya dengan menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kita akan membahas kesalahan berbahasa dalam lingkungan sekitar yang sering kita jumpai. Yang pertama, pada gambar pertama, yaitu kesalahan pada gambar di atas adalah penulisan kata aksesoris yang seharusnya ditulis menjadi aksesoris, karena kata aksesoris bukan kata yang baik. Itulah pada gambar kedua, yaitu pada penulisan kata apotik yang seharusnya ditulis menjadi apotek, karena kata apotik tidak baku, melainkan kata apotek yang baku yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Baiklah, pada gambar ketiga, yaitu pada kata izin. Kata izin merupakan kesalahan berbahasa. Hal ini tercantum dalam KBBI yang menyatakan bahwa kata baku yang benar yaitu izin menggunakan Z, bukan menggunakan J. Gambar selanjutnya yaitu pada kata musola. Pada gambar tersebut terdapat kesalahan bahasanya adalah musola. Dalam penulisan musola yang benar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah musola. Musola dalam KBBI artinya adalah tempat sholat atau sholat. Baiklah, pada gambar selanjutnya yaitu pada kata sop ayam. Kesalahan pada gambar tersebut yaitu pada kata sop ayam. Kata yang benar dan baku adalah sup ayam. Arti kata sup menurut KBBI adalah masakan berkuah dari kaldu yang diberi bumbu, lada, dan cabai. Baiklah, pada gambar selanjutnya pada kata standar. Pada kata standar, penulisan yang benar di dalam KBBI adalah standar, tidak menggunakan T. Cara mengatasi kesalahan berbahasa. Yang pertama, banyak-banyak membaca buku referensi. Yang kedua, membaca referensi buku belajar. Yang ketiga, berbicara di depan umum dengan baik. Yang keempat, membaca referensi buku belajar, berbicara di depan umum dengan baik, belajar lewat orang tua atau bantuan elektronik. Langkah-langkah mengatasi kesalahan berbahasa. 1. Tingkatkan pemahaman tentang tata bahasa. Pelajari dan pahami tata bahasa dengan baik. Perhatikan kaidah-kaidah tata bahasa seperti tata bahasa kata, frasa, pausah, dan kalimat. Kedua, baca dan dengarkan bahasa yang baik. Baca buku, artikel, dan karya sastra yang ditulis dengan baik dalam bahasa yang ingin Anda kuasai.
dengarkan pidato, wawancara, atau podcast yang menggunakan bahasa dengan benar. Yang ketiga, praktik menulis dan berbicara. Latihlah diri Anda untuk menulis dan berbicara dalam bahasa yang ingin Anda tingkatkan. Tulis esai, cerita pendek, atau jurnal harian dalam bahasa tersebut. Berbicaralah dalam bahasa tersebut dengan teman sebanyak mungkin. Keempat, perhatikan kesalahan umum. Ketahui jenis kesalahan umum yang sering terjadi dalam berbahasa dan berusaha untuk menghindarinya. Misalnya, kesalahan dalam penggunaan sentensis, subjek, objek yang tidak cocok, atau penggunaan kata-kata yang salah. 5. Minta bantuan teman atau mentor. Jika memungkinkan, mintalah bantuan teman yang mahir dalam bahasa tersebut, atau mintalah mentor yang berpengalaman dalam mengajar bahasa. Mereka dapat memberikan umpan balik konstruktif dan membantu Anda memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Yang keenam, gunakan sumber daya bantu. Manfaatkan sumber daya bantu seperti kamus, tes data bahasa online, atau aplikasi pembelajaran bahasa untuk membantu Anda memeriksa dan memperbaiki kesalahan. Beberapa aplikasi bahasa juga memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.